Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranur Rahmi dari tingkat 1A Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan NIM P206370210012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Kesehatan Nasional untuk memenuhi tugas konsep dasar Reka Medis. Dasar hukum sistem kesehatan nasional ada dua. Yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan nasional yaitu pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu, saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tujuan kesehatan nasional yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah, atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil, guna, dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip sistem kesehatan nasional yaitu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2020 sampai tahun 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem kesehatan ada 5. Yang pertama, upaya kesehatan, terdiri dari UKM dan UKP. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, terdiri dari upaya kesehatan berbasis masyarakat. Yang ketiga, pembiayaan kesehatan, terdiri dari DAU, DAK, APBN, pinjaman, dan lain-lain. Yang keempat, manajemen kesehatan, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kelima, sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan logistik. Pelayanan kesehatan perorangan atau sistem rujukan. Sistem rujukan ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat 1. Biasanya di tingkat 1 itu terdapat puskesmas. Puskesmas yang berada di berbagai desa ataupun daerah setempat ataupun klinik. Nah, di tingkat 1 itu biasanya hanya terdapat 2 dokter, yaitu dokter umum dan dokter gigi. Sistem rujukan yang kedua, yaitu sistem rujukan tingkat 2. Biasanya, sistem rujukan tingkat 2 ini merupakan rumah sakit yang besar. Tetapi, di dalam rumah sakit rujukan tingkat 2 ini hanya ada beberapa dokter spesialis. Contohnya, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis organ dalam. Tetapi tidak semua dokter spesialis di rumah sakit tingkat 2 ini ada semua. Hanya ada beberapa saja. Dan juga untuk alat-alat tidak terlalu lengkap. Sistem rujukan yang ketiga yaitu sistem rujukan tingkat 3. Biasanya, sistem rujukan tingkat 3 ini merupakan rumah sakit yang sangat besar dan juga dokter-dokter yang berada di dalam rumah sakit tingkat 3 ini biasanya sangat lengkap dan juga untuk alat-alat yang berada di rumah sakit seperti alat-alat laboratorium, alat-alat radiologi, dan alat-alat yang lainnya ini sangat lengkap. Jadi, biasanya untuk orang-orang atau pasien yang sudah dalam keadaan darurat, yang awalnya berada di rujukan tingkat 1, bisa dirujuk melalui tingkat 2, dan juga bisa dirujuk lagi ke tingkat 3 yang lebih lengkap. Pelayanan kesehatan tingkat 2 hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat 1. Nah, pelayanan kesehatan tingkat 3 hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat 2. Kecuali pada keadaan gawat darurat, berencana,
Kehususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografi itu bisa langsung dibawakan ke rumah sakit tingkat 3. Seperti contoh, ada orang apabila sedang di rumahnya tiba-tiba mendadak pingsan ataupun tiba-tiba terjadi serangan jantung pada dirinya. Nah, untuk kasus seperti itu, pasien tersebut bisa langsung dirujuk, langsung dibawakan ke rumah sakit tingkat 3 yang sangat lengkap. Sekian pemaparan materi tentang Sistem Kesehatan Nasional dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.